Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Kamaria dengan NIM 2225240027. Di sini saya akan menjelaskan esai yang saya buat dengan judul Penerapan Teori Bilangan dalam Kriptografi Modern. Dalam esai ini, saya menekankan bagaimana teori bilangan, khususnya aritmetika, modulor atau modulo, menjadi dasar dari banyak algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengamankan informasi digital. Kriptografi sekarang digunakan di berbagai platform seperti WhatsApp, email, perbankan online, dan transaksi digital lainnya. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana matematika, terutama teori bilangan, bekerja di balik sistem keamanan tersebut. Yang pertama yaitu peran kriptografi di era digital. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengubah informasi agar hanya pihak tertentu yang dapat membacanya. Kriptografi menjamin kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan keaslian pesan. Karena meningkatnya penggunaan teknologi, kriptografi kini menjadi fondasi keamanan digital yang kita pakai setiap hari. Selanjutnya yaitu aritmetika modular, dasar semua sistem kriptografi. Aritmetika modular atau modulo adalah perhitungan berdasarkan sisa pembagian. Misalnya, 23 modulo 7 sama dengan 2. Meskipun terlihat sederhana, sifat modulo inilah yang membuat banyak algoritma kriptografi menjadi aman. Modul menghasilkan ruang bilangan yang terbatas, berulang, sulit ditebak, dan terutama dapat membentuk fungsi satu arah dan mudah dihitung, tetapi sangat sulit dibalik tanpa kunci tertentu. Modulo pada kriptografi klasik. Dalam Cacher-Keeper, Vigener Keeper, dan Hill Keeper, semua enkripsi dilakukan menggunakan modulo 26 karena alfabet berjumlah 26 huruf. Misalnya, rumus Cacher-Keeper adalah C kongruen P plus K modulo 26 yang berarti huruf plaintext dijumlahkan dengan kunci lalu hasilnya dihitung modulo 26. Ini menunjukkan bahwa sejak metode klasik sekalipun, kriptografi sebenarnya sudah memakai teori bilangan. Selanjutnya yaitu kelemahan sistem simetris. Semua Kuiper klasik menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Permasalahannya adalah bagaimana bertukar kunci dengan aman. Jika kunci bocor, seluruh pesan dapat ditemukan. Kelemahan inilah yang menyebabkan kriptografi simetris tidak cukup aman untuk era digital modern. Diffie-Hellman, revolusi berbasis modulo. Diffie-Hellman memperkenalkan konsep kunci publik. Operasi utamanya adalah G pangkat A modulo P dan G pangkat B modulo P dengan P adalah bilangan prima besar. Menghitung pangkat modulo ini sangat mudah, tetapi mencari nilai A atau B kembali dari hasilnya sangat sulit. Kesulitan ini disebut logaritma diskrit. Disinilah modulo menunjukkan kekuatannya, menciptakan perhitungan yang sulit dibalik meskipun rumusnya sederhana. Selanjutnya yaitu RSA dan eksponensial modulo. RSA juga menggunakan teori bilangan dan aritmetika modular. Enkripsi dilakukan dengan C kongruen dengan M pangkat E modulo N dan deskripsi M kongruen dengan C pangkat D modulo N. Nilai N adalah hasil perkalian dua bilangan prima besar. Keamanan RSA bergantung pada sulitnya memfaktorkan N kembali menjadi P dan Q. Tanpa modulo, proses enkripsi dan deskripsi seperti ini tidak akan aman. Knapsack kriptografi dan inverse modulo. Pembahasan knapsack kriptografi dijelaskan menggunakan deret superinskricing. Sistem ini mengubah deret tersebut menggunakan transformasi A kali V modulo M untuk menghasilkan kunci publik yang disamarkan. Proses deskripsi memerlukan inverse modulo untuk mengembalikan hasilnya ke deret asli. Modulo lah yang menciptakan mekanisme trapdoor, fungsi satu arah yang hanya dapat dibalik oleh pemilik kunci privat. Selanjutnya yaitu kelemahan knapsack, struktur modulonya bocor.
Semir menemukan bahwa meskipun modulo digunakan, pola dari deret superincreasing masih meninggalkan jejak. Artinya, penggunaan modulo harus benar-benar dirancang dengan hati-hati. Jika tidak, struktur matematisnya dapat dianalisis oleh penyerang. Akar primitif dan grup siklik modulo P. Dalam modulo P, bilangan 1 sampai P-1 membentuk grup multiplikatif. Jika G adalah akar primitif, maka pangkat-pangkatnya dapat menghasilkan seluruh elemen grup. Konsep ini sangat penting dalam algoritma Diffie-Hellman dan El-Gamal karena menghasilkan struktur matematis yang aman dan sulit dibalik. El-Gamal dan eksponen modular. El-Gamal menggunakan dua komponen ciphertext, C1 sama dengan G pangkat K modulo P, C2 sama dengan M kali Y pangkat K modulo P. Untuk mendeskripsi, penerima menggunakan inverse modulo untuk menghilangkan faktor Y pangkat K. Lagi-lagi, seluruh keamanan sistem ini bergantung pada sifat modulo P dan sulitnya logaritma diskrit. ECC, modulo dalam kurva eliptik. Meskipun ECC menggunakan struktur kurva eliptik, seluruh operasinya tetap dilakukan dalam modulo P. ECC jauh lebih efisien dibanding RSA, tetapi tetap berdiri di atas konsep aritmatika modular yang sama. Dari seluruh pembahasan esai yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa modulo adalah inti dari teori bilangan yang mendasari seluruh sistem kriptografi modern, mulai dari chipper sederhana hingga sistem canggih seperti RSA, Diffie-Hellman, El-Gamal, dan ECC. Semuanya bergantung pada perhitungan dalam modulo. Tanpa teori bilangan, terutama aritmatika modular, teknologi keamanan digital seperti yang kita gunakan setiap hari tidak akan dapat berjalan.